Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi menyeluruh tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dan kali ini kita masih mempelajari kitab Imamat pada pasalnya yang ke-22. Silakan siapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini hingga berakhir. Kirimkan pertanyaan ataupun permohonan Anda kepada kami, dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah kita berbicara di bab sebelumnya tentang hukum, tentang imam, kali ini kami ingin tahu apa topik utama pasal 22. Bagian pertama dari pasal 22 adalah kelanjutan dari apa yang kita bicarakan kemarin. Hukum para imam, mulai dari ayat yang ke-17. Kita akan menemukan ide baru tentang pengorbanan yang diterima dan tidak diterima. Kita diberitahu terlebih dahulu untuk hukum para imam. Tentang bagaimana seharusnya imam makan hal-hal kudus dari Tuhan. Dia tidak boleh dicemarkan, tidak boleh ada halangan upacara yang sah. Bagian kedua berbicara tentang siapa yang harus makan dari persembahan kudus dan bahwa tidak ada orang luar yang boleh memakannya, tetapi hanya keluarga imam saja. Baik, izinkan saya membaca ayat dari 1 sampai 16 dan kembali untuk memberi pertanyaan. Lanjutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu, turun-temurun, yakni dari segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati, atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia dengan kenajisan apapun, orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir. Dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus berpegang pada kewajibannya terhadap aku supaya jangan mereka mendatangkan dosa dan mati karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uang yang menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya boleh memakan makanannya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda ataupun diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara Yosef, 16 ayat ini berhubungan dengan petuah kepada para imam seperti yang Anda katakan.
Apa yang bisa mereka makan dari hal-hal kudusnya Tuhan dan kondisi mereka ketika mereka makan dari hal-hal kudusnya Tuhan dan siapa yang akan makan dari hal-hal kudusnya Tuhan. Tapi sebelumnya kami ingin tahu arti dari hal-hal kudus Tuhan yang membutuhkan beberapa analisis untuk para pemirsa. Jadi ada hal-hal yang disucikan oleh orang Israel bagi Tuhan atau dipersembahkan kepada imam. Hal-hal siapa yang bisa memakannya sebagai contoh, korban penghapus dosa disantap oleh para imam. Keluarga imam memiliki hak istimewa untuk makan. Siapa yang sebenarnya harus makan dan bagaimana mereka harus makan? Di sini dia menjawab. Di bagian pertama, bagaimana mereka harus makan artinya, apa kondisi yang harus ada pada orang tersebut untuk makan? Apa kondisinya? Apa kondisinya? Tepat. Mulai dari ayat 10 kita diberitahu tentang siapa yang harus makan. Dapatkah semua orang di rumah makan? Atau adakah syarat tertentu? Hal ini dijelaskan dari ayat 10. Itu arti dari hal-hal kudus Tuhan. Ini adalah hal Makanan kudusnya para Tuhan. imam yang berkaitan dengan kurban yang Tepat. dipersembahkan. Makanan Benar. para imam. Baik, mohon beri komentar rohani tentang kondisi ini. Ada syarat-syarat yang harus ada dalam diri mereka yang makan hal-hal kudus Tuhan. Apa yang dapat kita pahami? Jadi, untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan dan makan dari Tuhan. Tidak semua hal bisa diterima, tapi orangnya harus kudus. Kita tahu bahwa semua perjanjian lama mengajarkan kita alfabet spiritual ilahi. Benar. Dia ingin memberi kita pelajaran dan memperdalamnya untuk kita bahwa Tuhan itu kudus. Dia ingin memperdalam kita bahwa dunia ini najis. Dia ingin memperdalam kita bahwa manusia dalam dirinya sendiri yang lahir dalam dosa juga adalah terjauh dari kekudusan. Tidak ada kekudusan dalam dirinya, tapi kita memperolehnya sebagai hasil karya Kristus bagi kita. Dia ingin memperdalam pelajaran ini untuk membuat kita menyadari cahaya yang sempurna ketika dia datang dalam perjanjian baru. Jika Anda tidak menjalani kehidupan yang kudus dalam kesia-siaan kamu mencari persekutuan dengan Tuhan, kita mencari makanan dengan sia-sia untuk memuaskan diri kita dari Tuhan sendiri yang menjadi makanan orang-orang beriman. Untuk melakukan itu, dia memperdalam kita. Kita harus hati-hati, perhatikan ketika dia berbicara tentang kusta, tentang orang yang memiliki pelepasan, semua ini membuat manusia menjadi najis dan melarangnya dari makanan kudus. Dia tidak boleh makan dari hal-hal kudus Tuhan. Bagi kita dalam perjanjian baru, kita harus berhati-hati dan mengetahui ikatan kita dengan Kristus. Hal itu harus menjadi ikatan suci. Jika kita hidup di dunia seperti orang-orang dunia, kita tidak akan bisa makan dari Dia. Artinya Kristus adalah makanan kita dalam perjanjian baru. Benar. Dia adalah makanan kita yang merupakan makanan para imam Ya. yang kita makan. Benar. Akibatnya, mungkin ada perilaku moral atau karakteristik moral yang menghalangi kita menikmati Kristus. Itu menghalangi makan kita pada Kristus. Itulah pelajaran dalam perikop ini. Apakah itu kekurangan moral atau dosa? Semuanya dapat menghentikan persekutuan. Benar. Di ayat 10, setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus, demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan tidak akan memakan yang kudus itu. Mengapa orang awam tidak boleh makan? Mengapa pelayan upahan juga tidak boleh makan? Kecuali yang telah dibeli imam. Ini adalah gagasan yang hampir sama yang kita lihat di Keluaran 12 tentang siapa yang boleh makan Paskah. Juga siapa yang berdiam tidak makan. Orang awam tidak makan. Orang yang membeli dengan perak dapat memakannya setelah ia disunat. Ada gagasan yang sama di sini. Orang yang berdiam adalah orang yang sementara, tetapi tidak memiliki hubungan yang nyata dengan umat Tuhan ini. Benar. Dan pekerja yang disewa, jika ia dibeli dengan perak, maka dia adalah milik pendeta dan sebagainya. Jika dia disunat, ia dapat menikmati semua hak rumah tangga. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, orang awam, apa hubungannya dia dengan Tuhan orang Israel? Tidak ada. Jadi, setiap orang awam dari kehidupan Tuhan terasing dari kehidupan Tuhan. Sebelumnya sebagai bangsa, kita adalah orang asing dari persemakmuran Israel. Tapi sekarang kita adalah warga dengan orang-orang kudus. Dan anggota rumah Allah. Apakah kita berhak? Ya, kita berhak. Tapi tidak makan dari simbol, namun makan yang asli, yang adalah Kristus. Jadi dalam aplikasi kita di perjanjian baru, orang luar adalah orang yang belum lahir dari Tuhan. Dia Tepat. terasing dari kehidupan Tuhan. Benar. Dia tidak bisa makan Kristus dan tidak Tidak. bisa makan dari Kristus. Dia tidak melihat keindahan dari Kristus, bahkan dia membenci Kristus. Benar. Kristus bukanlah makanannya.
Tapi dia bisa berafiliasi dengan lingkaran imam ketika dia dibeli dengan perak. Perak melakukan pergerakan ini. Apa arti perak dalam Alkitab? Perak mengacu pada penebusan. Orang yang ditebus berhak untuk menikmati semua berkat dari orang-orang yang ditebus. Memang kami tidak ditebus dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang berharga. Setiap orang yang ditebus memiliki hak untuk menikmati. Hak istimewa yang luar biasa untuk dipuaskan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu mengapa dalam Kolose 1 Paulus berkata di dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Dia mengatakan mengucap syukur kepada Bapa yang telah menjadikan kita bagian dari warisan orang-orang kudus. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 10, setiap orang awam jangan makan persembahan kudus. Ayat 11, apabila seorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Bolehkah dijelaskan mengapa orang awam tidak boleh? Silakan. Bahkan ada sebuah insiden dalam Perjanjian Lama di Kitab Kejadian yang menjelaskan masalah ini dan menjelaskan kebesaran Alkitab dan inspirasi verbalnya. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan muncul 2 kali kepada Hagar. Tapi suatu ketika, dia masih di rumah Abraham. Ketika dia melarikan diri dari Sarah gundiknya, Tuhan menyuruhnya untuk kembali dan tunduk. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan di sini adalah nama hubungannya dengan umatnya. Karena pada saat itu, dia termasuk dalam keluarga Abraham. Tapi di pasal 21 perintah itu datang, usir budak wanita ini dan putranya. Dia menampakkan diri kepadanya. Tetapi Alkitab memberitahu kita, dalam Kejadian 21, malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Sungguh menakjubkan bahwa pasal 16 penuh dengan kata Tuhan. Pasal 21 penuh dengan kata Tuhan. Malaikat Tuhan muncul di pasal 16, malaikat Tuhan muncul di pasal 21. Dia memiliki hubungan dengan semua ciptaannya sebagai Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan dalam hubungannya dengan umatnya. Begitu juga di sini ketika ada orang awam atau penghuni beberapa orang, sementara di rumah dia bukan anggota rumah tangga. Tetapi jika ia dibeli dengan perak, maka ia dianggap sebagai salah satu anggota rumah tangga. Dia harus disunat untuk menikmati semua hak istimewa umat Allah. Anda ingin mengatakan bahwa semua ciptaan, semua manusia memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita ciptaannya. Benar. Tapi Tuhan memiliki keluarga yang dibentuk di bumi. Ya. Namanya adalah keluarga Allah, anak-anak Allah, mereka yang dapat makan dari Kristus. Mereka memiliki hak istimewa yang berbeda dari orang awam yang dunia. terasing dari kehidupan Tuhan memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Tapi ketika dia menerima Kristus dan menjadi salah satu dari anak-anak Allah dari keluarga imam dan makan dari Kristus. Tepat. Ini adalah tema pasal ini. Ini mungkin mengingatkan kita akan kata yang Paulus katakan, siapakah juru selamat semua manusia, terutama orang-orang yang beriman. Tetapi Anda menyinggung tentang malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan yang memecahkan. Pada kenyataannya banyak misteri di hadapan kita dalam kitab Pentateuch, khususnya kitab Kejadian. Benar. Dan menjawab mereka yang mempertanyakan buku Kejadian. Mereka yang mengatakan misalnya Taurat itu memiliki banyak sumber karena mereka menemukan bahwa nama Tuhan ditulis sekali sebagai Elohim dan yang lain sebagai Tuhan Yahweh. Jadi mereka menyimpulkan bahwa penulis Taurat menggunakan banyak sumber. Benar. Sumber Yahwistik dan sumber Elohim dan lain-lain. Jadi Anda mengatakan bahwa ketika dia mengatakan Elohim berarti sesuatu dan ketika Yahweh ada arti lain, tetapi sumbernya adalah satu. Tepat. Apakah ada gambar lain dalam Pentateuch yang menyebutkan Tuhan dan hubungannya satu sama lainnya untuk memperjelas hanya ada satu sumber? Jadi ketika Anda membaca kisah air bah dan bahtera, hewan masuk sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan menutup pintu. Benar. Karena ini adalah hubungan pribadi Nuh dengan Tuhan. Sedangkan hewan masuk menurut perintah Allah yang memelihara ciptaannya dan ya Tuhan, manusia dan hewan kau selamatkan. Jadi ketika nama Tuhan, Elohim disebutkan, ini adalah hubungan Tuhan dengan semua ciptaan. Benar. Tapi ketika nama Yahweh disebutkan, ini adalah hubungan dengan umatnya. Kepada umatnya, benar. Saudara Yosef, setelah dia melarang makan hal-hal kudusnya Tuhan, dalam kasus ini Anda menyinggungnya. Ya.
Tetapi dia mengatakan dalam ayat 14, apabila seseorang dengan tidak sengaja makan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Saya ingin mengetahui komentar rohani dari ayat ini. Faktanya saya punya 2 sisi komentar di atasnya. Pertama, ketidaksengajaan tidak mengecualikan tanggung jawab. Karena aku melakukan ini tanpa mengetahuinya. Ketidaktahuan ini bukanlah alasan, baik dalam kesalahan maupun dalam dosa. Jadi Tuhan meminta di kayu salib, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu. Benar. Bukan karena mereka tidak tahu lalu selesai. Tidak. Di negara terhormat manapun, jika Anda melanggar hukum dan berkata, saya tidak tahu, ketidaktahuan ini tidak mengecualikan Anda dari tanggung jawab sama sekali. Ini di satu sisi. Tetapi dia yang tidak tahu, namun melakukan hal-hal yang patut dicambuk, ia akan dikalahkan dengan sedikit. Kedua, Tuhan memiliki obatnya. Tidak hanya bagi mereka yang makan secara tidak sengaja dari hal-hal kudus, tapi bahkan jika seorang membunuh seseorang secara tidak sengaja, Tuhan punya obatnya. Ya. Karena kasih karunia terbuka lebar, pintu gerbangnya terbuka bagi semua orang. Jika seseorang membunuh orang lain tetapi tidak membencinya, tapi secara tidak sengaja, ada kota yang disebut kota perlindungan karena pembunuh manusia yang membunuh siapapun secara tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dalam hal ini, jika para tetua memastikan bahwa dia memang membunuh secara tidak sengaja, mereka tak akan menyerahkannya kepada pembalas darah, tapi jika dia tidak terburu-buru dan tidak lari ke kota perlindungan dan pembalas menangkapnya, dia akan membunuhnya. Dan dia tidak pantas mendapatkan uang tebusan karena dia adalah seorang pembunuh. Kemudian ada pelanggaran tetapi ada obatnya di sisi Allah. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Agar dia belajar dan memperhatikan setelah itu. Ini adalah prinsip korban kesalahan yang kita pelajari. Kita mempelajarinya sebelumnya, dia harus memberi kompensasi dan tambahan ke dalamnya. Benar, terima kasih. Bagian berikutnya dari ayat 17 berbicara tentang pengorbanan yang tidak dapat diterima. Ya, Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. lanjutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahan baik berupa suatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus, atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun, yang buta, patah tulang, yang luka atau bisul, berkedal atau berkurap, semuanya itu janganlah persembahkan. Binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Saya ingin komentar tentang pengorbanan dan pengorbanan apa yang harus kita persembahkan. Dan pengorbanan-pengorbanan yang cacat yang mungkin membuat pendekatan kita pada Tuhan menjadi tidak sempurna. Faktanya pengorbanan yang cacat 2 kali lebih dibenci oleh Tuhan. Mengapa dibenci 2 kali lipat? Untuk apa yang tidak cocok dan tidak bisa diberikan kepada bos saya di tempat kerja, saya datang dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tentu saja ada penghinaan di dalam. Saya tidak memberinya jika saya memberinya sisa dan bukan yang terbaik. Tawarkan itu lalu ke bupatimu. Tepat. Apakah dia akan senang Ini denganmu? disebutkan dalam Maleakhi pasal 1. Ketika dia berkata, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Kemudian, pertama saya tidak bisa dan tidak berani menawarkan ini kepada seseorang yang saya hormati. Jadi bagaimana saya bisa mempersembahkannya kepada Tuhan? Ini adalah penghinaan. Kedua, apa yang saya tawarkan mengacu pada Kristus. Pengorbanan yang saya persembahkan berbicara tentang Kristus. Jadi ketika saya menawarkan yang cacat, meskipun kita tahu bahwa anak domba yang dipersembahkan untuk kita ada tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 19, tanpa cacat dan tanpa noda darah Kristus yang berharga yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum dunia dijadikan. Ini adalah sesuatu yang buruk dan penghinaan ganda. Saya membenci Tuhan yang saya persembahkan, Bapa, dan saya membenci pribadi Kristus yang saya persembahkan dalam pengorbanan ini. Ketika saya menggambarkan dia seperti itu. Terima kasih, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
kita melihat orang-orang perjanjian lama sedang mempersembahkan korban, bagi kita dalam perjanjian baru, korban seperti apa yang harus dipersembahkan? Kita mempersembahkan korban. Artinya, kita mempersembahkan pribadi Kristus kepada Allah dalam ibadah kita. Dan ada kemungkinan kita menawarkan yang cacat. Sayangnya, tapi Tuhan tidak menerima itu. Kapan saya berpikir bahwa Kristus memiliki dosa di dalam Dia? Misalnya, bagaimana bisa saya mempersembahkan dia kepada Tuhan? Dan apakah Tuhan menerima bahwa Kristus adalah putranya? Yang datang untuk menghapus dosa kita dan tidak memiliki dosa di dalam Dia, untuk berpikir bahwa di dalam Dia ada cacat apa saja. Ini adalah satu sisi. Tetapi kami juga menawarkan pengorbanan konsep lain. Misalnya, memuji. Dia berkata, siapapun yang memuji aku, memuliakan aku. Oleh karena itu, olehnya marilah kita senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Allah. Bisakah saya mempersembahkan korban yang buta? Saya pikir jika saya menawarkan kata-kata yang tidak saya mengerti, lalu di mana letak kebijaksanaan? Sebuah persembahan buta? Atau jika aku mempersembahkan persembahan yang timpang? Jika perilaku saya tidak sesuai dengan lagu-lagu hebat yang saya nyanyikan di hadirat Tuhan? Atau jika saya menawarkan orang sakit, jadi saya katakan saya mengasihi Tuhan dengan hati yang suam-suam kuku dan tanpa kasih. Aku bernyanyi dengan lantang dan berkata, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu, dan pada kenyataannya aku tidak peduli. Hal ini dianggap dari titik tertentu mempersembahkan orang sakit kepada Tuhan. Apakah Tuhan menerima orang lumpuh? Apakah dia menerima orang sakit? Apakah dia menerima orang lumpuh? Apakah dia menerima cacat pada penyembah? Bahkan kita harus mengamati ini agar pengorbanan kita diterima dan disukai oleh Allah. Jadi, pengorbanan yang cacat adalah ketidaksadaran atau perilaku memalukan saat mempersembahkan korban spiritual. Semua pengorbanan bagi kita adalah pengorbanan rohani dalam perjanjian baru. Memuji, memberi, berbuat baik, dan berkontribusi. Semua ini kesetiaan. Semua ini disebut pengorbanan spiritual. Mohon komentar dalam ayat 25, juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Saya ingin tahu apa hubungan orang asing dengan persembahan kurban dan mengapa tidak diterima. Tentu saja kita harus tahu bahwa roti Tuhan kita tidak berarti sepotong roti. Tapi apa yang Tuhan kita makan, seperti yang Anda singgung, adalah pengorbanan. Benar. Tetapi saya tidak menerima pengorbanan yang berbicara tentang Kristus ini. Dari orang asing, bagaimana caranya orang asing menghargai Kristus? Tentu saja dia tidak akan menghargai dia. Jadi saya tidak mengambil dari tangannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi saya harus yakin siapa yang mempersembahkan kurban adalah orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan untuk pengorbanan kejahatan. Adalah kekejian bagi Allah. Benar, kami juga katakan kepada pemirsa yang kami kasihi bahwa kata roti Tuhan dan Tuhan makan. Ya. Tuhan lebih besar dari makan materi. Kita tidak berbicara tentang hal-hal materi. Tepat. Tetapi pujian memuaskan Tuhan, penyembahan memuaskan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan yang dipuaskan adalah Tuhan. Ini adalah pengorbanan. Tepat. Saya ingin komentar di bagian terakhir, Saudara Yosef. Dan Tuhan berbicara kepada Musa mengatakan, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah ia tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi hari ke-8 dan seterusnya Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian sehingga Tuhan berkenan. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Jangan tinggalkan apa-apa sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Mohon komentar Anda di bagian terakhir ini. Saya melihat bagian ini bahwa Allah memelihara ternak. Bisakah Tuhan memelihara ternak? Setidaknya ada 2 ayat. Yang pertama dalam Mazmur 36, ya Tuhan, Engkau melihara manusia, Engkau memelihara dan binatang. Yang kedua ada di Yunus 4 ayat terakhir, ayat yang ke-11. Dia berkata, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak, dari 2 ayat dalam Mazmur 36 dan Yunus 4 ini, kita memahami bahwa Tuhan memperhatikan lembu. Benar bahwa Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 9 berkata, lembukah yang Allah perhatikan? Di sini,
Dia ingin mengatakan bahwa lembu bukanlah tujuan akhir hukum. Tetapi maksudnya bahwa mereka yang melayani Injil harus hidup dari Injil. Tapi di sini dari ayat-ayat yang kita sebutkan, Tuhan ingin menaruh belas kasihan di hati kita. Saya melihat bahwa belas kasihan melampaui pengorbanan. Ketika kita diberitahu dalam Hosea pasal 6, karena aku menginginkan belas kasihan dan bukan pengorbanan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Terima kasih. Apa yang telah Anda pelajari? Kita melihat bahwa penghuni dan orang asing tidak dapat berbagi dalam pengorbanan, karena mereka orang-orang sementara yang terasing dari kehidupan Allah dan melihat keindahan Kristus, tetapi orang upahan yang dibeli dengan perak dan menjadi milik imam, dan perak mengacu pada penebusan dan kita ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang berharga. Ketika nama Tuhan disebut, mengacu pada hubungannya dengan umatnya, sebuah keluarga Tuhan dan anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan adalah panggilan untuk Sang Pencipta. Ketidaksengajaan tidak membebaskan dari tanggung jawab, tetapi ada obatnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode ini bahwa semua orang percaya dalam terang perjanjian baru menjadi imam. Semua orang percaya menjadi imam. Imamat Kristen berarti bahwa kita memiliki hak untuk mendekati Tuhan. Kita makan makanan Allah, kita makan pribadi dari Kristus itu sendiri. Juga sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hal ini membuat kita bertanggung jawab untuk menunjukkan kekudusan dalam perilaku. Kita harus mengamati kekudusan dalam penampilan. Kita harus menjaga kekudusan secara rahasia. Kekudusan adalah suasana yang melaluinya kita memakan Kristus dan mempersembahkan Kristus dalam ibadah kita karena kita adalah imam. Kita harus menjaga kekudusan dan menghiasi diri kita dengan kekudusan. Pemirsa yang terkasih, saya mendorong Anda untuk mengalami manisnya mendekati Tuhan dan menghargai pribadi dari Kristus dan makan dari Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.